Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsadana ila ta'atihi wa jajarana an maksiyatihi. Asyhadu an la ilaha illallah iktiraran biwahdaniyatihi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iktirafan bin nubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa sahbihil muhtadina ila sabili rasyad. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayati kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda'i wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi salatu wasallam al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarah. Ta'lil Qur'an wa hafizil lisan wa it'am lijian wa shaimi fi syahri Ramadan. Wa qala Syekh Ibnu Malik fi kitabil Alfiyah wa bal kalakina mashubaiha kalam akun bimarba'in bal taiha. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Kiram wal muhtaram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin beserta staf dan pengurus yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, sehat badannya,
banyak duitnya, berkah rumah tangganya, keturunannya soleh dan solehah. Sekaligus yang saya hormati para sepuh, para bini sepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, wabil khusus para alim ulama, para ustadz, para kiai, para ajengan, para tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, dikhawatirkan terlalu banyak menyita waktu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya. Kita doakan para sesepuh, para orang tua, para guru, para ulama yang ikut duduk bersimpuh hadir malam hari ini. Kita doain mudah-mudahan ilmunya makin tambah berkah. Kita doain mudah-mudahan umurnya panjang. Kita doain mudah-mudahan badannya sehat, duitnya banyak, keluarganya berkah, keturunannya soleh dan soleha, mudah-mudahan bininya pada nambah. Sekaligus yang saya hormati hadirin dan hadirat jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin tanpa terkecuali yang alhamdulillah iktikaf atau qiyamul lail malam hari ini menghadiri Masjid Jami Al-Mujahidin membludak sampai pekarangan luar, bahkan membludak ke jalan raya. Insyaallah mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini Allah istiqomahkan iman Islam kita, Allah tetapkan akidah dan keyakinan kita, Allah berkahi kehidupan kita, sangkan keberkahan itu menyatu menyerap dalam jasmaniah kita. Keberkahan itu Allah berikan kita umur panjang, badan sehat untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan itu membuahkan keistiqomahan keimanan, sangkan mudah-mudahan keistiqomahan itu membuahkan Allah berikan kita kado terindah dalam bentuk wafat husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpanjang kalam, langsung aja tancap gas gigi 3. Karena memang kebetulan udah jam 1:30, bentar lagi kita ibu-ibu harus mempersiapkan santap sahur. Alhamdulillah dengan adanya sifat kodrat dan irodatnya Allah, didasari dan dipayungi nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah terbentuk, hadir, tercipta nikmat kesempatan buat kita, kesempatan kembali bertatap muka, bermuajahah, bermuhasyafah, duduk bersimpuh bersama-sama di Masjid Jami Al-Mujahidin ini dalam rangka qiyamul lail, iktikaf, mengharap keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iktikafnya kita malam hari ini menghadirkan dan menghasilkan keridhaan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Relax, santai aja. Hadirin jamaah sekalian, apa yang kita lakukan pada kesempatan malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kita berburu dan memburu keberkahan di bulan yang penuh berkah ini. Karena hakikatnya yang namanya manusia, yang namanya orang hidup, yang dicari adalah keberkahan hidup. Kalau hidup yang dicari adalah kesenangan, mohon maaf, orang senang belum tentu berkah. Kalau hidup yang dicari kebahagiaan, mohon maaf, orang bahagia belum tentu berkah. Tapi ketika hidup yang kita cari, yang kita buru adalah keberkahan, maka kesenangan, kebahagiaan lahir batin dunia akhirat akan kita rasakan. Kita seringkali mendengar bahkan mengucap dari lisan kita kata berkah, berkah dan keberkahan. Cuman terkadang-kadang mohon maaf kita membatasi pola pikir dalam menjabarkan kata keberkahan itu dengan kalimat hidup cukup. Padahal kalau kita mau jabarkan nilai keberkahan itu, hadirin jamaah sekalian, arti katanya luas. Kalau kita mau mencari nilai keberkahan, paling simpel, paling gampang, orang Gang Sulaiman, orang petukangan, yang dominan orang Betawi. Kalau hidup mau berkah, yang kita cari keberkahan, contoh orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu, Masya Allah, hidupnya penuh dengan keberkahan. Kalau yang namanya hidup senang penuh keberkahan, mohon maaf, patokannya, dasarnya adalah nilai intelektual pendidikan. Orang tua kita dulu nilai pendidikannya minim.
Yang sekolah diniyah paling banter lulusan madrasah. Di Gaga ada Al-Munawwaroh, di Kreo ada Manbaul Khair. Yang sekolah umum paling banter orang kita dulu ada yang nyebutnya sekolah impres. Dulu belum ada SD negeri, belum ada, adanya SD impres. Hidup yang penting bisa baca tulis, modal yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak neko-neko. Orang Betawi ada simbol peribahasa mengatakan apa? Make baju di awak, ngukur baju di awak. Tuh peribahasa orang Betawi dulu, makanya hidupnya pada berkah. Ini peribahasa ngukur baju di awak, maksudnya kemauan, kemampuan harus sesuai dengan kemampuan. Makanya orang tua dulu hidupnya nggak neko-neko, santai, hidupnya penuh berkah. Model baca tulis, model cuman bisa ngitung, yakin kepada Allah, hidup berkah. Dan hebatnya lagi, uniknya orang Petukangan, uniknya orang Gang Sulaiman, uniknya orang Betawi, cara ngedidik anaknya aja berbeda, Pak. Makanya kalau dibilang ada sebuah lagu yang mengatakan anak Betawi ketinggalan zaman, katanya saya emang gak setuju. Kenapa? Hakikat pada dasarnya orang Betawi pinter-pinter walaupun pendidikannya minim. Kenapa? Dari mana pinternya orang Betawi? Hebat. Dulu orang Betawi ngajarin anak pakai bahasa filosofis. Sebelum ada universitas, sebelum ada mahasiswa, orang Betawi udah kenal kalimat daripada filosofis. Cuman orang Betawi dulu nyebutnya bahasa siloka. Bahasa siloka itu apa? Bahasa filosofis. Contoh orang Betawi dulu, makanya hidupnya penuh berkah. Contoh, ngedidik anak jangankan siang hari tengari bentet. Orang Betawi bilang mau maghrib aja masih ngedidik anaknya. Contoh orang Betawi dulu kalau ngajarin anak, neng, tong, maghrib jangan ngayap, ntar digondol kolong wewe. Masih ingat kalimat itu? Masih ingat? Maghrib jangan ngayap, ntar digondol kolong wewe. Sekarang saya tanya, orang Gang Sulaiman, orang Petukangan, udah pernah ada yang ngelihat kolong wewe? Po, udah ada yang pernah ngelihat kolong wewe belum? Belum pernah. Ini cara unik orang tua dulu. Tergib, nakut-nakutin, tujuannya benar, membentuk karakter mental anak. Maghrib jangan ngayap, maksudnya masuk rumah, mandi, sholat, ngaji. Dulu masjid belum ada, musola belum ada, adanya langgar doang. Makanya orang dulu ada peribahasa mengatakan sholat dilanggar. Betul apa betul? Belum ada modernisasi, belum ada kecanggihan teknologi, tapi hidup serasa syahdu, nyaman dan tenang. Maghrib dilanggar, di pojokan belah kiri bocah kecil lagi belajar juz amma sambil ngeja alif patah a, alif kasro i, alif doma u, a i u. Di tengah nenek-nenek lagi pada belajar baca rawi, dawinya Syarofal Anam sama Adiba. Al jannatu wa na'imu asadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Abtadiul imla bismi zatil aliyah mustadiran faidul barakati ala ma'ana lahu wa aulah. Di pojokan lagi aki-aki lagi ngapalin sifat 20. Wujud kidam bako mukhalafatul lil hawa qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Jauh dari kemajuan zaman, jauh dari modernisasi dan kecanggihan teknologi, syahdu Gang Sulaiman Petukangan.
Dengan apa? Nilai-nilai kekentalan religi, keagamaan religiusnya. Tuh. Sekarang bahasa orang tua yang nengtong maghrib jangan ngayap udah nggak ada, nggak ada. Kenapa? Bocah zaman sekarang udah nggak bisa ditakut-takutin. Iya Pak ya. Kita masih ingat dulu Bu, Pak. Ada tetangga mati bawa ke kuburan pakai kurung batang. Kurung batang ditutupin kain hijau, ada tulisannya asal-asalan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kurung batang lewat depan rumah kita, nggak sengaja ngeliat kurung batang lewat, habis muka kita dikerebekin di bak bekas nyuci mayat. Alasannya apa? Biar medinya kagak gentayangan, kagak digerayangin. Betul apa betul? Anak zaman sekarang jangankan kurung batang, orang mati ditutup rapat, mukanya ditutupin kerudungan. Kata emaknya jangan dibuka, disingkap. Abis dibuka, dipoto, abis dipoto dijadiin update status WA sama IG. Kan bocah sekarang. Betul apa betul? Tuh hebatnya orang Betawi dulu, sekalimat tapi arti kata maknanya penuh dan syarat akan pelajaran. Orang Betawi dulu pinter. Yang kedua, orang Betawi dulu jangankan perkara masalah agama, perkara nyari duit ngumpulin banda nggak sembarangan, patokannya ulama. Contoh, masih ingat nggak Bang, orang kita dulu kalau mau pergi dagang ke kota nyebutnya kan pergi milir. Betul apa betul? Mau pergi milir, pamit sama orang tua, besok saya mau pergi milir. Emang besok hari apa? Hari Selasa. Kalau mau pergi milir jangan hari Selasa. Emang kenapa? Larangan hari. Kok larangan hari? Iya, kalau hari Selasa pagi-pagi itu naga buntutnya ngulon, kakinya ngidul. Maksudnya modal gede untung kagak, usaha kagak manjang, bangkrut ada. Tapi kalau tetap mau pergi milir hari Selasa, ntar nungguin waktu asar. Kok waktu asar, beres asar naga udah musik palanya ngetan, buntutnya ngulon, modal dikit untung banyak, usaha berkah, ngempanin anak bini pergi milir ke kota, padahal cuman jagang jambu air sama jambu cincalo, tapi untungnya cukup ngempanin anak sekandang, bininya 4 akur, nggak ada yang berantem cakar-cakaran. Betul apa betul? Tuh orang tua dulu berkah. Modalnya apa? Yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketiga, tar dulu kita ngaji orang betul. Kalau mau ngeliat keberkahan, contoh orang tua, karena orang tua adalah kunci keberkahan hidup. Contoh yang ketiga Pak, masih ingat kita dulu kalau mau pergi jalan-jalan nyebutnya kan pergi pelesiran ya Bu ya. Pergi pelesiran. Anak zaman sekarang nyebutnya pergi healing, traveling, biar kagak sinting. Orang tua ngajarin begini, kalau mau pergi jalan-jalan, kalau mau pergi pelesiran, kalau mau pergi healing, mau pergi traveling, takut perut mules, pengen buang air di tengah jalan, disuruh ngantongin batu. Tapi kadang-kadang tuh batu manjur juga ya Bu. Bukan batunya yang manjur, apa? Mulut orang tua keramat. Kok bisa keramat? Enggak sembarangan ngucap Pak. Enggak sembarang ngucap. Di balik kalimat ngantongin batu, kita enggak sadar diajarkan 2 ilmu berharga dalam hidup kita. Ilmu apa? Ilmu tauhid dan ilmu fikih. Nyambungnya dari mana? Nahan mulus ngantongin batu, ilmu tauhid dan ilmu fikih. Begitu orang tua kita ngajarin ngantongin batu, maka alam bawah sadar kita menciptakan sebuah sugesti yang menguat akan melahirkan keyakinan. Wal yakinu minal adam ilal wujud. Yakin udah ngantongin batu menghilangkan keinginan untuk buang air besar, menghilangkan kontraksi yang terjadi pada lambung, mau modal kagak jadi. Kenapa? Yakin ngantongin batu. Pelajarannya di mana? Kalau ngantongin batu aja mules bisa hilang, bagaimana yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah berkehendak kun fayakun. Orang tua dulu ada istilah banyak anak banyak
Karena apa? Orang tua dulu yakin rezeki mah Allah yang ngasih, Allah yang ngatur. Setiap orang rezekinya udah ketaker, nggak bakalan ketuker. Banyak anak di rumah, rezeki ngumpul jadi satu. Orang dulu anak sekandang nggak pernah kedengeran orang Gang Sulaiman ada yang kelaparan nggak nemu madang. Betul apa betul? Anak zaman sekarang, masya Allah, yakinnya melehoy pak. Begitu nikah punya anak 2, bininya disumpel, dipampet, habis spiral. Alasannya kontrakan mahal, beras mahal, pertalite mahal, pertamak mahal, sekolah mahal, nafkah mahal. Kalau dasar alasannya takut nggak kuat ngempanin anak, percis omongan, kagak yakin ada Allah yang maha kaya dan memberikan rezeki. Betul apa betul? Tuh contoh orang tua. Lantas korelasinya dengan ilmu fikih. Lihat, Ustadz, saya udah ngantongin batu, tapi mulesnya nggak hilang-hilang. Kalau udah ngantongin batu, mulesnya nggak hilang-hilang, ya udah nongkrong di kebun siapa kek. Begitu nongkrong, mohon maaf bu, mohon maaf ya, mohon maaf. Ini fikih maksudnya. Banyak dari kita kurang detil menjelaskan masalah fikih, padahal fikih yang kita pakai sehari-hari. Makanya bang, ngaji jangan kebangetan tinggi, ngomongin hakikat, makrifat, tarekat, syariat berantakan, rukun wudhu kagak tahu, sunnah wudhu kagak idep. Ini yang bahaya, ngomongin hakikat, makrifat, tarekat jangan dulu. Ngomong kebangetan tinggi, rukun sholat nggak tahu, fardu sholat nggak paham, tuh sunnah sholat nggak ngerti. Ini yang bahaya. Makanya orang tua dulu dari filosofi suruh ngantongin batu, kita diajarin apa? Masalah fikih, masalah istinja. Istinja kenapa? Dijadikan satu dalam bab toharoh, dalam kitab fikih manapun. Dari yang rendah Safinatun Najah, naik satu tingkat Kasifatus Saja, naik satu tingkat Syarasitin, naik satu tingkat Fathul Qorib, naik satu tingkat Kifayatul Akhyar, yang tinggi Fathul Mu'in, yang paling tinggi I'anatul Thalibin. Semua kitab fikih pasti bab awal bab toharoh. Bab toharoh di dalamnya ada bab cebok atau istinja. Kenapa ditaruh di awal? Karena kita kebiasaan nyepelein yang kagak seberapa, padahal itu penting. Tuh, begitu nongkrong di kebun orang beres, mau cebok nggak ada air. Mohon maaf, bukan jorok pak bu, fikih emang kudu jelas, kudu danta. Jadi kalau bahas fikih harus ke akar-akarnya. Karena ini keseharian kita. Begitu beres buang air besar, mau cebok nggak ada air, kan lu ngantongin batu. Emang boleh cebok pakai batu? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Belajar fikih biar danta. Media untuk bersuci ketika buang air besar, pertama pakai air. Nggak ada air, boleh pakai batu. Ustadz, saya pernah ngaji, boleh cebok pakai batu, cuman batunya harus 3. Kan saya ngantonginnya 1. Ini hebatnya fikih mah, boleh cebok pakai batu 1, yang penting batunya bersegi, pojokannya ada 3. Ya, tuh. Jadi cebok boleh pakai air, pakai batu. Ini penyakit orang laki biasanya bu, kalau lagi nonton orkes pamilis di lapangan, begitu kebelet kencing nyari kebun kosong, beres kencing, tangannya iseng ngerambet daun apaan aja bakal cebok. Dapatnya daun talas bakal ngelap. Dapatnya daun palem bakal ngelap. Yang enak begitu jaramet pun pecah beling ya, biar besot sekalian. Nggak ada dalilnya tuh cebok pakai daun, pakai batu. Jadi boleh pakai batu 1, boleh. Yang penting batunya bersegi, pojokannya ada 3. Puter pojokan nomor 1, peperin di lubang kelepus. Bukannya jorok, fikih harus begini, prepet. Habis dipeperin ketul, licin apa asat. Bukan jorok po, emang fikih harus begini. Licin, puter pojokan nomor 2, peperin lagi, prepet, ketul lagi, licin apa asat, licin, puter pojokan 3, terakhir serosot, asat, bersih, boleh, suci. Mafhum. Nanya Ustaz, itu kan kalau yang buang airnya kelang. Bagaimana kalau yang buang airnya perpet. Kalau emang lagi begitu mah jangan ngantongin batu dah, apaan? Genteng selembar. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Tuh hebatnya orang dulu, makanya hidup pada berkah. Enggak sembarangan. Mohon maaf ya adikku sekalian, ini aki-aki yang di depan kita, mana nenek-nenek orang di pojokan belah sana, ini kan yang pada beranaknya bukan pada di bidan, ini dukun beranak semua. Tapi jangan salah, justru orang yang lahirnya mama paraji dukun beranak hidupnya berkah-berkah. Enggak sembarangan orang tua dulu mah apik. Malam dulu nggak ada bidan emah atau afisena ada tahun 78 baru ada bidan afisena. Kartini tahun 80-an. Dulu di sini nggak ada bidan, adanya dukun beranak namanya mau paraji. Begitu malam mau beranak, po tolongin saya, bini saya mau beranak, mau paraji bawa pelita ke rumah kita mau nolongin orang mau beranak. Begitu mau beranak masuk ke kamar, kata dukun beranak, abang jangan ikut, tunggu di luar jagain hordeng. Kada dukun beranak, abang masak air siapin baskom, lakinya masak air nyiapin baskom 3 biji. Di dalam maparaji dukun beranak ngurut perut bininya, ini kaki didangkakin. Begitu udah nggak lama kedengeran suara bereset kocopok, lahir tuh bocah. Begitu tuh anak lahir, lihat. Maka ketika anak itu lahir dicemplungin di baskom nomor 1, isinya air hangat. Ini filosofis bahasa Siloka. Apa pelajarannya? Begitu bayi yang lahir zaman dulu dimasukin baskom nomor 1 air hangat, dukun beranak mulutnya nggak diem pak, ngedoain mudah-mudahan ini orok jabang bayi besok lusa besar jadi orang, hidupnya selalu penuh dengan kehangatan sebagaimana air pertama yang menyentuh tubuhnya. Diangkat dari baskom nomor 1 dicemplungin baskom nomor 2, isinya air adem. Siloka filosofisnya agar ini anak besok tumbuh gede jadi orang, adem hatinya, adem pikirannya, sabar, kagak gede adat, kagak gede ambek. Tuh. Dari baskom nomor 2 dicemplungin baskom nomor 3, dikupiak, dibilas, isinya air bersih. Mulut maparaji dukun beranak doain mudah-mudahan ini orok besok lusa gede jadi orang, bersih hatinya, bersih pikirannya, bersih ucapannya, bersih omongannya, bersih langkahnya. Tuh. Begitu bersih dibedong. Orang Gang Sulaiman Petuakangan dulu orang susah pak, boro-boro kenal pempes sama popok. Begitu mau dibedong, paling banter karung bekas karung terigu cap segitiga biru disobek jadi 2. Begitu mau dibedong, ini dari pangkal paha diurut ke bawah pak. Itu dukun beranak doain, apa kata dukun beranak? Ini kaki besok lusa buat jalan, buat nginjek, buat pegih jangan sepegih-pegihnya, injek jangan seinjek-injeknya, langkah jangan selangkah-langkahnya. Tuh. Dari kaki tangan ditarik diberetakin, apa kata dukun beranak? Ini tangan besok lusa bakal ngambil, bakal megang, bakal nyomot, megang jangan sepegang-pegangnya, ambil jangan seambil-ambilnya, comot jangan secomot-comotnya. Tuh. Dari tangan ke mulut dikorek, dikeluarin lendir yang ada di dalam mulut, bibir yang di bawah ditarik, lidahnya dibetot. Orang Betawi bilang namanya dijejet. Dulu ada peribahasa, orok baru lahir tabokin make daun sirih biar pentes ngomong. Kata dukun beranak, ini mulut besok lusa bakal ngucap, bakal ngomong jangan seomong-omongnya, ngucap jangan seucap-ucapnya, ngata jangan sekata-katanya. Tuh. Dibungkus di bedang, dikasih emaknya yang masih ngedangkak belepotan darah nungguin hari-hari belum keluar. Kata dukun beranak, Beno, kan orang Betawi dulu mau panggilan sayang Beno. Kalau sekarang kan ayang embeb, ayang embeb besti gitu ya. Dulu emang nggak panggilan sayang itu Beno. Beno, anak lu cakep banget, ini gemol banget, rambutnya gembel hitam, mana jarinya jeli-jeli banget katanya, mana bibirnya tipis bat merah. Emaknya girang air matanya jatuh dari kelopak mata di pipi, air mata kebahagiaan, penuh doa dan harapan. Apa kata emaknya orang zaman dulu? Neng tong emak bapak minta sama yang maha kuasa, nggak pengen yang muluk-muluk. Kalau emak bapak pengen minta lu besok lusa jadi orang yang pintar kebangetan tinggi, emak bapak nggak minta yang muluk-muluk, cuman ngedoa minta sama yang maha kuasa besok lusa tong lu jadi orang yang bener. Kenapa? Orang tua dulu tahu orang pintar belum tentuan benar, tapi kalau orang benar insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Tuh yang pertama, kalau hidup mau berkah orang tua
Mulut, omongan orang tua, ajaran orang tua jangan didengerin doang, dipakai, dijalanin, diamalin. Makanya kalau anak nurut sama orang tua, denger kata omong orang tua, hidupnya berkah. Sekali kita nggak denger omongan orang tua, sampai melodot, belangsak, sampai mati kita. Yang kedua, kunci keberkahan adalah apa? Dekat dengan alim ulama. Makanya kata Rasulullah, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyakumullahu bisalasatin baliyatin. Nanti kata Rasulullah, di akhir zaman umatku akan mengalami di mana manusia, umatku udah kagak doyan ngaji, jauh dari ama alim ulama, ama guru ngaji gedeg, ama kiai benci, ama para habaib minta ampun, gedegnya minta ampun. Ngaji pada malas-malas banget. Kalau nanti umatku sudah mulai nggak mau nginjak majlis taklim, udah nggak ada giros semangat buat pengajian, ama benci pada alim ulama, gedek ama guru ngaji, benci ama para habaib, maka fayabtaliyakumullahu bisalasatin baliyatin. Allah tumpahkan 3 musibah dalam kehidupannya. Apa yang pertama? Yarfa'ullah barakatan min kasbihim. Allah angkat keberkahan dari hidupnya. Tuh, orang kalau kagak doyan ngaji, hidupnya ora berkah. Orang kalau gedeg aja rasanya sama guru ngaji, sama ustadz, sama ulama, enggak berkah. Kata Rasulullah, diangkat keberkahan sama Allah. Nauzubillahimin. Ini yang dipakai sama orang tua kita dulu. Sedegleng-deglengnya orang kita, segila-gilanya orang kita, sepea-peanya orang kita sama guru ngaji, hormat, takjim. Karena apa? Dekat sama alim ulama. Biarpun nggak bisa ngaji, tapi bergaul, berdekat dengan alim ulama, maka akan melahirkan keberkahan. Tuh, alhamdulillah. Makanya Bu, saya orang larangan, saya orang gotong royong. Ada sejarahnya kenapa kampung kita penuh dengan keberkahan. Dulu kampung saya mulai dari ini nih, batas nyampe ke Puri Beta, sampai Gang Haji Mencong, itu disebutnya kampung larangan. Kenapa disebut kampung larangan? Karena nggak ada guru ngaji, nggak ada ustadz, tempat ngumpulnya rampok, tempat ngumpulnya tukang main koprok, tempat ngumpulnya orang pada main judi, tempat ngumpulnya orang pada mabuk, tempat ngumpulnya orang tukang kawin. Makanya disebut kampung larangan. Orang biar kata jebolan pesantren, main ke larangan, hancur. Akhirnya tahun 40-an ada guru ngaji. Tahun 40 dulu ada gerombolan rampok yang paling ditakutin di daerah Kreo sampai larangan, namanya Gagak Merah. Ketuanya Radin. Radin matinya ditembak di depan gang kejaksaan, jatuh di Nur Saadahnya Haji Marpuah, kok Haji Muat. Ditembak lagi dulu, namanya bukan Buser, namanya Tekap. Diuber sampai ke kompleks SWAT perbatasan larangan sama Joglo, karena ada kuburan di pinggiran jalan tuh. Akhirnya mati ditembak di situ. Akhirnya Radin mati di situ, gerombolan rampok bubar semua, ambak-ambakan jadi single factor jagoan kampung. Ada yang megang Gang Kiai, ada yang megang Gang Langgar, ada yang megang Cipadu, ada yang megang Pasar Kreo, ada yang megang dari apa namanya itu Al Mubarok ke belakang, masing-masing. Tuh, itu ngerampoknya dulu nggak sih, orang kita rumahnya rumah gede, nggak ada yang kenal ubin teraso, rumahnya tanah cuma diaurin tiger gaji, diemplek-emplek, pakai daun apa, pakai sapu lidi, adem. Tuh kalau ngerampok lewat ngorong dari bawah. Tuh orang dulu. Enggak ada guru ngaji. Tahun 40-an ada guru ngaji pertama kali, membawa keberkahan. Siapa? Kita kenal, namanya Tuan Guru Naji. Tuan Guru Naji, guru ngaji orang pertama kali yang ngajarkan ngaji baca Quran kemana-mana. Di mana makamnya? Percis di mimbar Masjid Al Mubarok. Ulama besar, cuman kitanya nggak erok. Padahal orang dari mana-mana, Pekalongan, Magelang, dari Jawa pada ziarah. Kita orang kampung sendiri nggak hidup. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 60-an, masuk tahun 70-an, begitu mau ekspansi, maka komplek yang pertama kali ada di larangan, kalau masih ingat, kalau tahu letaknya, komplek Taman Asri yang persisnya Kampung Gaga. Ngapa disebutnya Kampung Gaga? Pembebasan lahan, banyak maklar tanah di situ, tanah warga, masyarakat orang Betawi dirompok semua, akhirnya jadi komplek Taman Asri. Sukses Taman Asri, maka komplek perumahan kedua kali yang terbesar adalah komplek Larangan Indah gotong royong. Kecot itu, rusuh membangun komplek. Kontraktor puyeng tahun 70-an, asal turun semen, semen pada hilang. Turun kusen, kusen pada hilang. Turun ubin, ubin pada hilang. Kenapa? Rampoknya banyak. Disitulah titik awal keberkahan kampung kita.
Akhirnya dari Pak Kontraktor mengundang salah satu Habib keturunan cucunya Habib Usman bin Abdullah bin Yahya yang ngarang Sifat 20. Siapa? Namanya Habib Ahmad, kita lebih kenal memanggilnya, anak muda zaman sekarang manggilnya Habib Mek. Itu pertama kali. Nggak ada yang tahu kalau dia itu keturunan Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Habib yang mendapatkan gelar mufti Betawi dan mendapatkan bintang penghargaan dari kerajaan Belanda, New Zealand, cuman Habib Usman. Setelah Habib Usman tidak ada, meninggal dunia, sampai gini hari nggak ada majlis talim mufti Betawi, nggak ada. Cuman Habib Usman yang dapat gelar mufti Betawi. Cucunya namanya Habib Ahmad, orang taunya namanya Bang Mak. Untuk ngamanin kampung larangan, dia rangkul semua jawara, jagoan-jagoan kampung kita. Pertama yang dia sambangin Mandor Jelani almarhum. Dia kemana lagi? Kong Nawar Impres. Dia rangkul lagi siapa? Bang Buding. Dia rangkul akhirnya jawara dia kumpulin. Saat itu orang nggak tahu kalau dia cucunya Habib Usman. Setelah dia rangkul, alhamdulillah proyek perjalanan lancar tanpa ada halangan, selesai. Setelah dia pergi, akhirnya dia berguru beksi. Di larangan ada beksi, gurunya namanya Bang Buding. Kata Bang Buding, kalau ente Rab bisa ngalahin murid gua, maka lu harus jadi murid gua. Maka ributlah di situ, apa namanya itu, Tarkam, kalah. Makanya dia satu-satunya Habib yang pinter beksi, hafal sampai 12 jurus, sampai janda bersolek tuh Habib Usman. Setelah itu dia menghilang, barulah tahu kalau dia cucu keturunan Habib Usman. Setelah itu berdatangan para habaib, bikin markas di Gaga yang namanya Al-Fahriyah. Habaib dari Hadramaut semua datang ke kampung kita. Jelas kata Rasulullah, kalau seandainya satu kampung, satu daerah, satu tempat diinjakan salah satu zuriyah keturunanku, maka akan aku turunkan keberkahan di dalamnya. Alhamdulillah kampung kita jadi berkah. Habaib dari Hadramaut datang ke kampung kita. Kampung kita banyak kiai, banyak ulama sekarang tuh. Alhamdulillah. Maka kunci keberkahan adalah dekat kita dengan alim ulama. Makanya orang kita dulu kalau mau ngapa-ngapain nanyanya guru ngaji. Nanyanya guru ngaji. Ada muridnya Tuan Guru Najih yang jadi ulama, jadi kiai besar. Di mana rumahnya? Parung Koret, Karangtengah, Ciledug, namanya Kiai Tohari. Ngajarin kitabnya Sulamun Narwain. Mulam kitabnya kitab kuning semua karangan Habib Usman, masih ngajar pakai kitab kuning Arab Melayu. Adanya di Parung Koret, udah meninggal. Orangnya udah nggak ada. Tuh hadirnya mah kunci keberkahan kita. Yang kedua adalah dekat dengan alim ulama. Kalau itu mau berkah, duduk bergaul dengan para alim ulama, hadirin. Makanya saya katakan sedegleng-deglengnya, segila-gilanya orang kita paling dekat sama guru ngaji. Karena mau ngapa-ngapain nanya sama guru ngaji. Ustadz, oh dulu nggak ada ustadz. Ustadz tahun 75 baru ada. Tahun 70 ke atas adanya tuan guru. Karena ustadz kiai adanya tahun 75 baru ada ustadz. Tahun 70 ke atas itu tuan guru semua manggilnya. Tuan Guru, kalau hidup mau berkah bagaimana? Sembayang. Sembayang yang bagaimana Guru? Sembayang yang benar. Sembayang yang benar bagaimana Guru? Yang benar ngambil air wudunya. Balik lagi itu kan ngambil wudu. Wudunya benar, sembayangnya benar. Sembayangnya benar, hidupnya benar. Hidupnya benar, berkah lahir batinnya. Tuh, patokan lagi-lagi ke situ. Nanya lagi, Guru ngambil wudu yang benar bagaimana? Ngambil air wudunya jangan dikobok. Zaman dulu belum ada sanyo, belum ada jet pump, boro-boro kenal sama keran. Tapi pintar orang kita pada bikin padasan. Masih ingat padasan? Ingat padasan? Yang buat pancuran air tuh, yang dari kendi kalau enggak kaleng black. Kadang-kadang tong sepotong ya, kita bikinin kuda-kudaan, kita tangkringin tuh, naruhnya di pinggir sumur. Orang sini dulu sumur ada dua model, ada sumur kerek, ada sumur senggot. Sumur kerek yang pakai tali karet, masih ingat? Kalau nimba air pakai tali karet, asal bunyi kalau nimba bunyi klak klak klek klek klak klak klek klek klak klak klek klek klak klak klek klek klak klak klek klek. Asal maghrib mau sholat kita ngider dulu, ayam jago belum pulang, gatonya nyemplung di sumur. Orang-orang sembahyang dilanggar, kita mah nyari pengki, kita ikat pakai tali rapia, ngapain ngakalin ayam jago nyemplung di sumur. Pertama sumur kerek, yang kedua ada sumur senggot. Sumur senggot yang gimana? Yang pakai bambu, masih ingat? Yang ujungnya pakai ban bekas sama batu. Yang kalau nimba air tuh embernya kita turunin ke sumur, ada suaranya. Suaranya ngatain kita kok. Suaranya melarang.
Yang nimba nenek-nenek begitu ember diangkat dari lubang sumur bunyinya peot. Ditublek ke padasan, dari mata air masuk ke padasan, ngambil air wudhu, nggak mustakmal, suci, mensucikan, sederhana tapi benar-benar menjaga keabsahan ibadahnya. Tuh, guru saya nggak punya padasan, ngambil air wudhunya dikobok boleh? Boleh. Kata guru dulu, yang penting airnya lebih dari 2 kula. 2 kula berapa guru? Kurang lebih 200 liter. Orang dulu takut wudhunya nggak sah, bikin kolam gede-gede. Masih ingat nggak dulu tuh orang dulu kolamnya kan gede-gede, dilanggar pakai kolam tuh ya. Itu ngisiin airnya, kalau yang masih ingat tuh pakai sumur pompa enjot yang mereknya Butterfly, yang kalau musim kemarau kan apa kudu mancing ya, pakai air sember. Kadang-kadang tuh apa enjotannya kan mendal ya, tuh jangkau saya sobek 2 kali kehantam gagang kompak. Itu apa namanya, kolamnya gede, ngisiin air buat orang ngambil sembahyang, takut wudhunya nggak sah. Itu kolam berbulan-bulan dikuras enggak, dicuci juga enggak, disikat enggak, lumut udah di mana-mana. Pojokan pucuk pakis sudah tinggi-tinggi, di pojokan bawah kodok bangkong beranak 3. Begitu ngambil air wudhu kita kobok, dia nggak tahu datangnya dari mana. Di dalam udah ada ikan betok sama spasium. Berkah orang dulu mah. Kenapa? Dekat sama alim ulama. Cara mengajar alim ulamanya disesuaikan dengan kehidupan keseharian. Tuh, dengan bahasa yang mudah dan gampang dicerna, mudah diamalkan sehingga melahirkan keberkahan. Alhamdulillah. Nanya lagi dah po, guru, kalau hidup kita mau berkah kan sembahyang yang benar. Bagaimana kalau rumah kita mau berkah, malaikat rahmat mau masuk ke rumah? Kata guru ngaji kita, kalau rumah mau berkah nggak boleh ada barang kotor, barang najis di dalam rumah kita. Dipakai pak sama orang dulu, kalau mau buang air nggak ada yang di rumah, di kebun. Betul kagak? Ngerasain yang tua-tua buang airnya di kebun. Di kebun di mana? 2 tempat, kalau kagak di Cubluk, di Jamban. Masih ingat Cubluk? Masih ingat Cubluk? Lobang yang ada di kebun, lobang doang ngerong, ada balok 2 buat bekangkang, dialingin sama karung doang, disobek 2 lembar. Ada seninya. Kalau mau buang air tuh kita di Cubluk, baru nongkrong ngeden belum, kerangkangan udah dikerubutin sekrongo. Begitu beres buang air besar, kita pegang pantat kita pada gebel, bentol, nyamuk kebun gede-gede banget. Yang kedua, buang air di mana? Buang air di jamban. Di jamban itu adanya di empang, ada kakinya 4, dialingin seng 2 lembar, atasnya pakai asbes, pakai kayu buat berjembat, ada pegangannya. Pokoknya bentuknya mirip-mirip helikopter dah begitu. Tapi terhibur kita, walaupun kita jauh dari teknologi dan modernisasi. Kita nongkrong di zaman aja, masya Allah, hurobi bu, kita nongkrong ke bawah, itu ikan lele sama gurame gede-gede banget ya. Begitu pas jatuh kan bunyi tuh ya, kecebluk, kecebluk. Itu dari bawah, kecepak, kecepok, kecepak, kecepok, kecepak, kecepok, kecepak, kecepok. Gurame doyan banget. Begitu kita habis buang air besar, encang kita datang silaturahmi, kata bapak kita, serogin ikan lele. Masya Allah, Rabbi itu orang dulu penuh dengan kesederhanaan hidupnya, tapi syarat dengan keberkahan. Kenapa? Ajaran dari alim ulamanya diamalkan, memberikan pendidikan pelajarannya dengan tutur kata bahasa yang mudah dicerna, disesuaikan dengan keseharian, akhirnya mudah diamalkan yang melahirkan nilai keberkahan. Alhamdulillah. Jadi intinya yang kedua, kalau kita hidup mau berkah, sering bergaul dengan para alim ulama, rajin-rajin duduk di majlis taklim, insya Allah. Terlebih lagi ini kita bulan puasa, malam hari ini sama-sama kita kumpul dalam rangka iktikaf. Orang yang menghidupkan ketika orang semua terbuai, terlena dalam mimpinya, terlena dengan empuknya tempat tidur dan bantal serta guling dan menyelimuti bed cover dari AC-nya. Alhamdulillah mata kita masih segar menghidupkan malam-malam terakhir di malam-malam ganjil di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi dan bodohnya orang yang tidak mampu menelaah daripada rahasia yang terkandung dalam Ramadan.
Maksudnya bagaimana Ustadz? Orang taunya, orang awam itu taunya Ramadan itu puasa. Yang namanya puasa itu cuma nahan lapar sama aus doang. Orang taunya nahan hawa nafsu, padahal bukan hanya sekedar nahan hawa nafsu, tapi mampu mengendalikan ego dan libido. Kenapa? Karena Ramadan bukan hanya bulan puasa, tapi Ramadan juga syahrul tarbiyah. Ramadan ini sekolahan. Ramadan ini fakultas. Ramadan ini adalah universitas. Enggak sembarangan orang bisa masuk universitas. Lihat Budi Luhur, enggak sembarangan orang bisa masuk jadi mahasiswa di Budi Luhur. Dari berbagai macam administrasi, bahkan tes fakultas apa yang dia mau ambil sama dengan Ramadan. Makanya Ramadan dikatakan syahrul tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Enggak sembarangan orang yang bisa masuk Ramadan. Perintah puasa diperintahkan kepada orang Islam, tapi yang diwajibkan puasa cuma orang beriman. Maka bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sekarang saya tanya, yang diwajibin puasa orang Islam apa orang beriman? Yang beriman. Karena bunyi ayatnya bukan ya ayuhannas, bunyi ayatnya bukan ya ayyuhalladzina aslamu, hai orang-orang Islam diwajibkan atas kamu berpuasa. Perintah puasa untuk seluruh orang Islam, tapi kewajiban puasa hanya dibebankan orang yang beriman. Kenapa? Allah tahu orang Islam belum tentu dia beriman, tapi orang iman insya Allah dia Islam. Allah sayang kepada kita, makanya dimasukkan dalam universitas Ramadan. Agar apa? Lulus naik tingkat jadi sarjana, bukan lulusan SMA, tapi dapat gelar sarjana dengan nilai komlut. Bunyi ujung ayatnya, la'allakum tatakun, agar kita jadi orang bertakwa. Orang takwa sudah pasti beriman, orang beriman sudah pasti Islam. Orang Islam belum tentu dia iman, orang iman belum tentu dia bertakwa. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan Ramadan adalah universitas pendidikan, adalah fakultas. Ramadan syarat pendidikan. Kita lagi diajarin, Bu, lagi dididik sama Ramadan. Diajarin apa? Satu, kita diajarin jadi orang jujur. Kok bisa puasa ngajarin kita jadi orang jujur? Iya. Kenapa? Karena puasa ibadah rahasia. Makanya kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahala ganjarannya. Kalau kita sembahyang sendiri 1 derajat, di masjid berjamaah 27 derajat. Sedekah 1 diganti 10, sedekah 10 diganti 100, sedekah 100 diganti 1000. Ada ukurannya, ada pakemnya. Tapi puasa enggak ada. Kata Allah, as-saumu li wa ana ajzi. Tidak ada yang tahu balasan orang yang berpuasa dan betul-betul menjaga kualitas puasanya. Makanya yang namanya Ramadan ngajarin kita jadi orang jujur. Ini ibadah rahasia. Kita sholat di Masjid Al-Mujahidin, 1 Gang Sulaiman ngelihat kita jalan ngayap ke Al-Mujahidin. Kita sedekah bantuin semen 100 sak kemarin buat ngecor ngedak atas, diumumin sama Pak Haji, sama Ustadz Hidayat lagi sholat Jumat. Sodakoh dari Bapak Ano bin Bapak Ano, semen 100 sak untuk pembangunan Masjid Al-Mujahidin. Satu petukangan denger semua. Kita pergi haji, sekampung nganterin ke Pondok Gede. Umroh 10 mobil iring-iringan nganterin ke Soekarno-Hatta. Tapi puasa enggak ada yang tahu kecuali kita sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diuji nilai kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bohong paling gampang. Orang kalau pura-pura sembahyang kelihatan. Orang kalau pura-pura sedekah, mau sedekah apaan? Kalau orang pura-pura mau pergi haji, pergi hajinya kemana? Kalau orang pura-pura umroh, umrohnya kemana? Tapi kalau orang pura-pura puasa, paling gampang, Bu, Pak. Jalan rada-rada tengleng, mulut lap sampai kering, kalau bisa sampai pecah-pecah dikit. Mata siap-siap dikit kayak ikan betok nyender. Kasalan ketiup angin rada-rada dikit dah. Entar rasa ngeliat jalanan beludah mulut lagi dah. Kan begitu. Jadi ukuran orang puasa benar itu bukan banyak beludahnya. Kalau kata orang mantap bener dia puasanya itu. Emang apa, Bang? Beludah mulu. Padahal puasamu ukurannya bukan beludah. Ukuran puasa yang tahu cuman Allah sama kita. Makanya Ramadan ngajarin kita jadi orang jujur.
Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarah. Surga kangen. Jadi kadang-kadang jadikan diri kita balik. Jangan ngaku diri kita ini umat Rasulullah. Pertanyaannya kita balik buat muhasabah, introspeksi diri kita. Kira-kira Nabi Muhammad ngakuin kita nggak jadi umatnya? Kita ngaku hamba Allah, pertanyaannya kita balik. Emang Allah ngakuin kita sebagai hambanya? Kita yang kebangetan, kepedean. Kita pengen surga, mati rindu sama surga. Kita balik bu, kita balik bang, kita balik po, kita balik. Kira-kira surga sudi nggak kita injak? Tuh harus kita balik. Ini jadi giroh dan motivasi kita. Makanya kata Rasulullah, al jannatu mustaqatun ala arba'atin nafarah. Surga merindukan, kangen sama 4 golongan manusia. Mudah-mudahan kita satu termasuk di dalamnya. Amin ya Allah Rabbal. Siapa aja yang dirindukan, dikangenin surganya Allah. Tiap hari po namanya dipanggil surga. Tiap hari po namanya disebut mulu. Apa kata surga? Munayah, beruan apa sini? Titin, Tati, disebutin namanya sama surga saking kangennya. Siapa orang yang dirindukan surga? Yang pertama kata Rasulullah, talil Quran, orang yang rajin gemar baca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kenapa sih kalau masuk Ramadan kita diperintahkan tadarus, tadabbur Al-Quran? Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinati minal huda. Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Makanya kita dianjurkan banyak baca Al-Quran. Kita sudah masuk fase terakhir nih. Udah tinggal detik-detik terakhir Ramadan. Pertanyaannya, kita udah hatam berapa kali? Udah hatam sekali Ustaz. Alhamdulillah, ada yang baru dapat 25 juz. Alhamdulillah, ada yang baru dapat 20 juz. Alhamdulillah, ada yang dapat 15 juz. Alhamdulillah, ada yang dapat 10 juz. Alhamdulillah, ada yang baru 5 juz. Alhamdulillah, ada yang baru 3 juz. Alhamdulillah, ada yang baru 2 juz. Alhamdulillah, ada yang baru dapat 1 juz. Alhamdulillah, yang kebangetan Ramadan udah mau habis baru dapat 1 ain. Betul apa betul? Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kata Rasulullah, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyakin baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita baca nanti di akhirat bakal datang memberikan pertolongan, nyelamatin kita. Pada saat kita berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim yang kita dengar, kita tahu, kita malum dari guru ngaji kita, jembatan Shiratal Mustaqim yang tajamnya lebih dari silet dan pedang bagaikan rambut dibelah 7. Manusia tidak ada yang tidak lewat, harus lewat di jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu kita lagi berjembat Shiratal Mustaqim, mau jatuh ke kanan, Al-Quran datang megangin kita. Mau jatuh ke kiri, Al-Quran datang nyelamatin kita. Di situ kita ngeliat gambaran, bu, ada orang baru berjembat 2 langkah nyemplung tuh, yang begitu puasanya 2 hari doangan. Ada yang udah mau nyampe kecemplung, itu yang begitu mulanya mau puasa, begitu mau habis orang puasa. Emang apa? Habis waktunya jalan-jalan Tanabang sama ITC Taman Puring, sama ITC Cipulir. Akhirnya kagak puasa, ribet, udah mau pulang kampung, akhirnya kagak puasa. Tuh, makanya benar kata pilot, 2 momentum yang sangat khawatirkan sama pilot, begitu pesawat akan take off, begitu pesawat akan landing. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah buat umatnya ketika Ramadan baru sampai dan ketika Ramadan akan habis. Ini, lihat kalau Ramadan mau selesai, shop mulai maju, jemaah udah ogah-ogahan. Akhirnya yang taraweh tinggal pemain inti, cadangan udah jatuh tumbang semua. Betul apa betul? Akhirnya yang taraweh tinggal pemain inti, isinya aki-aki sama nenek-nenek semua. Timbulnya akhirnya predikat yang jamaah sholat taraweh 4L. Lu lagi. Yang ngajan dia, yang imam dia, yang komat dia, bilalnya dia, makmumnya dia, yang baca doa kamilin dia, yang baca doa witir lah dia, yang matiin kipas angin dia, yang matiin lampu dia, yang kunci masjid dia juga, yang matiin amplik dia juga. Tuh, orang sudah disibukkan dengan gegap gempitanya hari Idul Fitri, berkurangnya kualitas hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu, jadikan momentum kesempatan Ramadan yang Allah kasih, jangan sia-siain. Kan kalau kata mah begini, Bu, Bang,
Kalau Ramadan bisa ngomong mau ngomong. Kalau Ramadan bisa ngomong nih, dia udah ngata begini. Tong 11 bulan lu nungguin gua. 11 bulan lu ngarep-ngarep ketemu sama gua. Ngapa begitu udah ketemu gua lu tinggal pergi? Tuh. Sedih Ramadan. Lu arep-arep gua disuruh datang, gua udah nyampe lu tinggal pergi. Padahal mau gua pengen ngeliat air mata lu saban malam di atas sejadah. Gue pengen ngelihat lu saban malam ngangkat tangan minta ngemis sama Allah. Kata Ramadan, ngapa waktunya habis di Ramayana Borobudur sama CBD. Ada yang jamaah sekalian yang mudah-mudahan, maka dari manfaatkan setiap saat waktu dan detik Ramadan ini, biar kata cuma sekedar mau bermodalkan tasbih kecil, jangan pernah lepas zikir istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Enggak ada jaminan kok, Bang. Enggak ada jaminan tahun besok kita masih ketemu sama Ramadan. Betul apa betul? Jadi jangan kebangetan pede, masih ada Ramadan tahun besok. Emang kita ketemu, umur orang ada yang tahu. Siapa tahu, Pak, mohon maaf, biar kata lebaran udah tinggal besok, nggak ada jaminan kita ngikut lebaran besok. Biar kata besok ada yang namanya malam takbiran, orang-orang lagi pada nganam tupat, mau bikin tupat, nggak ada jaminan kok kita bisa ngikut nganam tupat. Nggak ada jaminan. Maka manfaatkan setiap saat Ramadan ini dengan lebih jauh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya, ayo lebih mendekatkan, akrabkan diri kita dengan Al-Quran. Sangkan kita dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, Al-Quran Bu, ada berapa juz? Nanya ibu saya, Bu, Al-Quran berapa juz? Yang kompak apa Pak? Al-Quran berapa juz? 30 juz. Sekarang saya tanya lakinya, Al-Quran ada berapa surat? Tuh, bengong dah. Berapa surat? Dah. Jangan tengok kanan kiri. Ada berapa surat? 114 surat. Sekarang saya tanya bininya, Al-Quran ada berapa ayat, Pok? Duh, mantap. 6.666 ayat. Karena saya tanya lakinya ya, Bang, Al-Quran berapa lembar? Orang pada gitu. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, kurang lebih 604 lembar. 604 lembar dibagi menjadi 30 juz, maka setiap satu juz terdiri daripada 20 lembar. Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat janji, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat akhbar, 1000 ayat anfal, 500 ayat haram halal, 100 ayat nasih mansuh, 66 ayat doa, tasbih, zikir dan istighfar. Maka sempurna 6.666 ayat. Pantas kalau Al-Baqarah ayat kedua, la raiba fihi hudalil muttaqin, lagi-lagi ujungnya lil muttaqin. Sudah tidak ada keraguan dalam Al-Quran, petunjuk pedoman untuk orang-orang bertakwa. Puasa supaya kita jadi orang bertakwa. Baca Quran, akrab dengan Al-Quran agar kita jadi orang yang bertakwa, insya Allah. Ada yang jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Yang kedua, yang dirindukan surganya Allah siapa? Yang kedua adalah wahafizil lisan, orang yang jaga mulut. Ini organ tubuh kita yang gak ada tulangnya yang menjadi bahaya kan. Lihat dah, anggota tangan kita, anggota tubuh kita, tangan ada tulangnya, kaki ada tulangnya, pala ada tulang tengkoraknya, badan ada tulangnya penyanggahnya. Tuh, ada organ tubuh yang gak ada tulangnya, justru ini yang berbahaya. Apaan? Lidah sama hati. Berapa banyak orang pada berkelahi, pada berantem, kagak akur sama saudara gara-gara mulut, gara-gara lidah, sembarangan ngomong. Betul apa betul? Tetangga nggak tegor-tegoran lantaran sembarangan ngomong, kagak mikir omongannya nyakitin perasaan tetangga saudara apa kagak. Tuh yang nggak ada tulangnya, yang seringkali nimbulin bencana. Yang kedua, hati.
hati kita nggak ada tulangnya. Ini yang sering kali nimbulin bencana. Orang kalau hatinya burik, hatinya busuk, maka yang keluar yang burik, yang busuk. Orang kalau hatinya kotor, yang keluar ucapannya selalu kotor. Orang kalau hatinya rusak, makanya inna fil jasadi mudghah. Kata Rasulullah, dalam jasad diri manusia ada segumpal darah yang disebut dengan hati. Fa idza saluat syairu amalu. Kalau hatinya benar lempeng, maka benar semua tindakan perbuatannya. Insya Allah. Hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka yang dirindukan surganya Allah yang kedua adalah wahafizil lisan. Orang yang mampu menjaga lisan, bukan mulut. Mulut kalau nggak ada lisan nggak bisa ngomong, jadi bisu. Lisan yang bahaya, jaga lisan kita. Makanya banyak orang yang puasanya dapat aus doangan. Kenapa? Perut sama lehernya puasa, perut lapar puasa, leher aus puasa, mulutnya kagak ngikut puasa, matanya nggak ikut puasa, kupingnya kagak ikut puasa. Tuh hadirin jamaah sekalian. Yang ketiga, wa id'amil ji'an. Orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ramadan ngajarin kita jadi orang yang ora tegaan. Kalau bahasa orang Sulaimannya begitu. Puasa ngajarin kita jadi punya hati ora tegaan. Ora tega ada tetangga belangsa. Ora tega ada tetangga yang susah. Kagak tega ngelihat tetangga ada yang kekurangan. Hawanya pengen bagi wae, hawanya pengen ngasih aja. Tuh ciri orang mutakin, ciri orang yang beriman, memiliki sensitivitas kepekaan sosial yang tinggi terhadap sesamanya. Ramadan ngajarin kita hablum minallah, hablum minannas. Ramadan ngajarin kita sandaran vertikal, sandaran horizontal. Karena orang yang bertakwa senantiasa lebih jauh mendekatkan diri kepada Allah, membangun hubungan kepada Allah. Orang yang takwa selalu menjaga hubungan masyarakat, kerabat, teman dan saudara. Hadirin jamaah sekalian, yang keempat yang dirindukan surga, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang betul-betul menjaga puasanya. Jangan sampai puasanya ini ternoda dengan hal-hal yang dapat merusak kualitas puasa. Hadirin ibu bapak jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah 2:30, emak-emak pada mau repot siap buat sahur, bapak-bapak juga dari tadi matanya udah riep-riep, paham. Hadirin jamaah sekalian, jadi jangan dianggap ini ceramah, jangan dianggap tausiah, jangan dianggap pujangan. Anggap ini mah cucu lagi ngobrol sama nyai sama engkongnya. Jadi dianggap dia nggak ceramah, anggap ini mah ponakan lagi ngebadut sama encang-encingnya, anggap anak lagi ngobrol sama emak babanya, anggap adik lagi ngobrol sama abang sama emponya. Kalau dibilang ini tausiah ceramah, jangan, aduh di petukangan banyak kiai, Gang Sulaiman banyak tuan guru. Kalau dibilang ceramah sama aja nganterin asam ke gunung, nganterin garam ke laut. Tapi walaupun dikit mudah-mudahan nambahin sedap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita sudah masuk fase ketiga atau fase terakhir dalam Ramadan. Mudah-mudahan 10 hari pertama ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua yang baru aja kita lewatin kemarin, mudah-mudahan semua tarawih kita, tadarus, tadabur, tahajud, duha kita, ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk fase ketiga, 10 terakhir Ramadan benar-benar dijaga. Karena apa? Godaannya makin berat. Lihat po, bu, bang, puasa makin kemarin, lihat dah cuaca panas makin jadi. Tengah hari sekarang panasnya minta ampun, bikin kering, bikin aus. Betul lah betul. Godaan, masya Allah. Tambah lagi ya, anak banyak kita sekandang yang belum pada ribut beli sendal, beli sepatu, baju baru, belum lagi bini, belum punya baju gamis, belum punya kudungan, belum lagi nyong bini, nastar belum ngejak, kue split belum punya, dodol belum ngaduk, kue Cina belum giling, ketan belum berapa belum diragiin. Betul lah betul. Lakinya Kang Ojeng yang lagi sepi. Kan gitu ya. Jadi tekanan godaan dari mana aja, tantangan makin berat. Jaga betul-betul kualitas ibadah kita. Karena bagaimanapun juga Ramadan ini bukan siapa yang mengawali,
Tapi siapa yang mampu bertahan hingga akhir finish, mudah-mudahan Allah istiqomahkan iman Islam kita, sangkan kita terus bisa istiqomah ibadah di bulan suci Ramadan ini, sekaligus munajat kepada Allah. Mudah-mudahan ini Ramadan bukan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Allah berikan kita kesempatan bertemu, berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.